Ya, jadi ini Bu Indri rekam ya. Oke. Materi puasa. Kita mulai ya. Tunggu saja sayang. Bentar, masih ada yang mau masuk. Ya. Oke. Perhatikan pengertian puasa. Jadi puasa itu apa sih? Ayo di-mute dulu, di-mute. Mikrofonnya di-mute supaya tenang, supaya suara Bu Indri terdengar ya. Karena banyak nih yang ikut Zoom. Oke, perhatikan. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, puasa bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum, tetapi segala yang membatalkannya. Itu tolong orang tuanya siapa geser sedikit ya. Ya, perhatikan lagi ya. Jadi kalau dari kecil kalian mungkin belajar puasa hanya taunya menahan makan dan minum ya. Tetapi nanti pada akhirnya ketika kalian sudah besar, sudah beranjak remaja atau dewasa, mulai memahami ya. Memahami apa? Bahwa puasa itu tidak sekedar menahan makan dan minum, tetapi diantaranya menahan hawa nafsu, amarah ya. Kemudian menahan, menjaga panca indera kita ya. Mata, telinga, semua kita jaga ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian waktunya kapan sih berpuasa dalam satu hari? Jadi dimulai ya sejak terbit fajar, bukan dari imsak ya, salah ya. Udah imsak nggak boleh makan, salah, bukan. Waktu imsak itu bukan berarti tidak boleh makan, masih boleh makan selama azan subuh belum berkumandang ya. Nah, jadi dimulai puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kapan tenggelam matahari? Ketika tiba waktu maghrib. Ya, baru kita boleh berbuka. Ya. Nah, kemudian puasa, khususnya puasa Ramadan, itu harus diawali dengan niat. Ya. Ayo, semalam niat nggak? Niat nggak semalam? Nah, oke, perhatikan. Oke, sip. Kalau puasa Ramadan harus diawali dengan niat. Niatnya itu harus dari malam sebelumnya. Jadi bukan niatnya ketika mau azan subuh atau kalau di TV pas ada imsak baru niat, bukan. Tetapi niatnya setelah selesai dari sholat tarawih langsung kita niat. Nah, jadi niatnya harus diinepin dulu dari malam, bukan niatnya itu ketika subuh. Ya. Oke, terus niatnya gimana? Ayo niatnya gimana? Sudah bisa belum niatnya? Jangan Allahumma. Nah, ya. Niatnya sebenarnya cukup kalau Bu Indri aku belum bisa pakai bahasa Arab, nggak masalah. Ya, dengan bahasa Indonesia tidak masalah. Ya, misal niatnya di dalam hati ya, ingat. Niat itu di dalam hati, jadi tidak usah dilisankan. Dalam hati kalian niat, aku niat berpuasa esok hari menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Selesai, begitu saja boleh. Atau yang terbiasa nawaitu shauma ghadin ya, an adai fardhi syahri ramadhana. Nah, itu juga boleh ya. Nah, tapi misalnya Bu Indri belum hafal bahasa Arab, nggak bisa, boleh bahasa Indonesia ya. Allah insya Allah akan memahami, Allah pasti mengerti bahasa manusia semua ya, mau bahasa Jawa, mau bahasa Inggris, Allah pasti tahu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat, kalau niat
ya kita niatkan berpuasa Ramadan dari malam hari, ya. Oke. Indri tanya sekarang, puasa Ramadan hukumnya apa? Oke, pinter. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya, Allah memerintahkan umatnya hanya ya 1 bulan, tidak 2 bulan, 3 bulan, tidak sepanjang tahun untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Dan janji Allah bahwa ibadah puasa ini Allah sendiri nanti yang akan memberikan balasan kebaikan untuk kita, ya. Jadi Bu Indri, kalau kata Upin Ipin ya, ada yang lihat nonton Upin Ipin? Kalau puasa katanya bisa apa? Nah, bisa kata Upin Ipin bisa mati katanya kalau puasa ya, padahal tidak, ya. Jadi puasa itu nanti Bu Indri jelaskan di slide selanjutnya, ya. Manfaatnya baik juga untuk kesehatan, ya. Oke, kemudian 1 bulan Ramadan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Ya. Kok begitu Bu Indri, yang benar 29 atau 30? Kalau dalam kalender Islam, awal bulan itu pasti harus ya dilihat dengan hilal, ya, atau disebutnya bulan baru. Kalau misalnya kemarin waktu sebelum puasa ya, nah, kan ada tuh ya sidang isbat, melihat hilal ya. Kalau misalnya cuacanya mendung ya atau tidak mendukung, maka digenapkan menjadi 30 hari. Tapi kalau cerah dan terlihat hilalnya maka hanya 29 hari, ya, tergantung pada kondisi pada saat itu, ya. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu dari tanggal 1 Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sudah kelihatan gambarnya? Ada gambar apa? Nah, ini dalil perintah berpuasa. Dalil tuh apa sih Bu Indri? Hukumnya, ya. Jadi kalau kalian melaksanakan ibadah, melakukan ibadah harus tahu dalilnya. Ya, jangan melakukan suatu ibadah tanpa dalil, karena ibadah tersebut pasti akan tertolak. Ya, tidak dicatat nanti sama malaikat yang bertugas mencatat amal baik, ya, amal perbuatan kita. Kalau ibadahnya tidak ada dasar hukumnya, ya. Nah, dalil perintah berpuasa ini terdapat di dalam Al-Quran, ya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, oke, perhatikan, Bu Indri mau baca ayat Al-Quran, gak boleh berisik, ya, dengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya apa? Nah, di situ ada tulisannya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, oke, perhatikan. Jadi perintah berpuasa sudah Allah perintahkan semenjak kamu belum lahir, semenjak Bu Indri belum lahir, ya. Jadi sejak zaman kenabian sudah ada, ya. Hanya pelaksanaannya berbeda sedikit. Mulanya tidak full yang seperti sekarang, ya. Mulanya pelaksanaannya tidak yang seperti sekarang, sampai akhirnya turun perintah tata cara berpuasanya adalah seperti sekarang ini, ya, yang biasa kita lakukan, ya.
Oke, jadi kalau ditanya dalil perintah berpuasa apa sih? Jawabnya apa? Halo? Jawabnya apa? Dalil perintah berpuasa? Oke, pinter yang jawab. Berarti menyimak Bu Indri ya yang bisa menjawab. Yo, ikuti Bu Indri ya. Bu Indri contohkan, kalian mengulangi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Kutiba alaikumus syiyam. Oh ya, sekarang kita akan memasuki materi kedua dari pesantren kilat. Ibu mau memperkenalkan diri dulu, mungkin sebagai anak-anak udah ada yang kenal sama ibu, sebagian lagi. Alhamdulillah, itu nggak ada suaranya. Nah, oke. Perhatikan Bu Indri ya. Yuk kita lanjut sekarang. Slide selanjutnya manfaat puasa. Ya. Jadi manfaat puasa itu apa? Lihat di sini yang pertama apa itu manfaat puasa? Nah, ya, manfaat puasa menjadi manusia bertakwa. Seperti tadi di dalam surat Al-Baqarah disebutkan supaya kalian bertakwa, menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu takut ya, takut kepada Allah, takut dalam artian takut misalnya, bukan ya, bukan takut kayak kamu takut jatuh atau takut hantu, bukan, tetapi takut yang membawa kepada jadi pribadi yang lebih baik. Nah, yang kedua, apa manfaatnya? Menahan hawa nafsu apa? Misalnya, perhatikan, misalnya ya, kalian lagi pergi, terus tiba-tiba kalian melihat ada tukang top buah. Nah, padahal belum waktunya berbuka. Udah nggak tahan, kepengen nyobain misalnya, ya. Nah, kalau kalian itu termasuk hawa nafsu ya, keinginan untuk makan, minum, ya. Kemudian menahan emosi itu termasuk menahan hawa nafsu. Ya. Yang ketiga, reorganisasi sistem tubuh. Nah, ya perhatikan. Dalam 1 tahun Allah memberikan kepada tubuh kita waktu 1 bulan untuk beristirahat. Ya, kamu sehari makan berapa kali kalau nggak puasa? 3 kali. Belum jajannya, belum ngemilnya, banyak ya. Nah, perut kamu itu yang mengolah makanan itu namanya lambung. Itu bekerja 24 jam. Nah, jadi nggak ada istirahatnya. Nah, dalam 1 tahun Allah kasih waktu 1 bulan untuk mengistirahatkan organ tubuh kita supaya bekerjanya tidak terlalu berat, ya. Kemudian apalagi bisa untuk detoksifikasi, ya. Nah, jadi intinya kalau ibaratnya handphone itu di restart lagi tubuh kita pada saat bulan Ramadan, ya. Yang keempat apa? Membangun habit. Habit itu apa sih? Habit ya bacanya. Habit itu kebiasaan, ya. Kebiasaan Islami misalnya. Nanti kamu akan terbiasa ketika sudah besar, selain melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, atau nanti puasa Arafah, ya, seperti itu ya. Jadi tubuh kita akan terbiasa, jadi udah nggak kaget lagi. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang perkara yang membatalkan puasa. Apa aja? Yuk dilihat yang membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja di siang hari. Gambarnya.
kira-kira siapa yang minumnya segalon? Ada nggak? Ya? Ngumpet-ngumpet misalnya, ayahnya kerja, mamahnya lagi belanja misalnya. Terus misalnya ada Fatin misalnya, mumpung nggak ada mamah nih, aku haus. Lari ke dapur, buka kulkas, ambil minum es. Gluk 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 gluk. Nah, abis itu dielap mulutnya, kering ya. Begitu mamahnya pulang, Fatin tadi minum ya? Enggak ma, aku nggak minum. Misalnya begitu ya. Nah, itu makan dan minum dengan sengaja di siang hari batal puasanya. Ya. Terus Indri kalau yang nggak sengaja yang bagaimana? Misalnya biasanya nih ya, hari pertama masih banyak yang lupa kalau lagi puasa ya. Misalnya bangun tidur, habis sahur, sholat subuh tidur misalnya. Begitu bangun lupa, langsung ke dapur tuang air putih minum. Nah udah habis segelas baru ingat, oh iya lagi puasa. Batal nggak ya kalau kayak gitu? Batal nggak? Enggak. Ya. Kalau udah ingat, perhatikan. Kalau sudah ingat, ya udah jangan nambah lagi minumnya atau makannya. Jangan malah diterusin. Misalnya lagi minum susu, ya. Lupa kan minum susu misalnya. Di kulkas ada susu kotak. Udah disedot, baru setengah misalnya, tiba-tiba inget, oh iya kan lagi puasa. Nah sudah inget ya, susunya masih ada setengah. Jangan diterusin, tanggung habisin, jangan. Ketika ingat, langsung ditaruh susunya. Lanjutkan lagi puasa. Oke, paham? Nah ya, kalau yang kenapa? Emang boleh, Bo? Itu kalau yang lupa. Beda ya. Lupa. Misalnya puasa pertama, lupa nih kalau sekarang udah masuk bulan puasa Ramadan, ya lupa. Biasa bangun tidur minum susu, terus ingat, kan udah lagi puasa. Oh iya, langsung ditaruh susunya. Lanjutkan lagi puasanya. Itu lupa. Kalau lupa kayak gitu berarti dikasih nikmat sama Allah ya. Tapi kalau sengaja nih misalnya bangun tidur, pura-pura lupa mau minum susu nih, pura-pura lupa, langsung ke kulkas ambil susu minum. Nah itu yang nggak boleh, batal puasanya ya. Bisa dipahami? Ya, bedakan ya lupa dengan pura-pura lupa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu yang berikutnya muntah dengan sengaja. Oke, lihat tuh gambarnya, siapa yang muntahnya kayak begini. Ya, muntah dengan sengaja. Misalnya ya ada Aisyah misalnya. Nah terus udah lapar nih jam 10 udah berasa lapar. Aduh gimana ya, udah lapar nih, udah nggak tahan. Pura-pura sakit aja Terus misalnya tenggorokannya dicolok-colok pakai jari biar enak, biar muntah gitu ya misalnya ya. Nah terus akhirnya muntah. Mama aku muntah misalnya gitu ya. Nah itu nggak boleh ya. Kalau sengaja biar muntah nggak boleh ya, harus diteruskan lagi puasanya ya. Tapi kalau tidak sengaja, misalkan karena kamu sakit ya, misalnya pusing kepalanya, misalnya Raisa, aduh kalau aku pusing tapi aku maunya tetap puasa, jangan sampai batal, usaha supaya nggak batal. Tapi Allah berkehendak ya, karena Raisa misalnya masuk angin akhirnya muntah. Nah ya,
Nah, itu kan nggak sengaja ya, karena memang sakit ya boleh puasanya diteruskan ya. Tapi kalau misalnya Bu Indri perutnya sakit, enak gara-gara muntah, perih, jadinya nggak benar, baru berbuka boleh karena sakit ya. Jadi jangan sengaja dicolok-colok ya tenggorokannya supaya muntah ya, biar batal puasanya, nggak boleh. Paham sampai di sini? Oke. Lanjut ya. Oke, lalu yang membatalkan puasa berikutnya adalah haid dan nifas. Iya, apaan sih Bu Indri haid dan nifas? Nggak ngerti deh. Perhatikan, ini khusus untuk wanita. Ya, wanita yang sudah balik. Nanti kamu yang perempuan ya, kalian yang perempuan pada waktunya akan mengalami yang namanya haid dan nifas. Ya, kalau haid itu tanda perempuan sudah balik ya, keluar darah haid. Kemudian kalau nifas, misalnya ada ibu kalian yang baru melahirkan, ya, yang baru punya dedek bayi. Nah, setelah melahirkan pasti keluar darah nifas, ya. Nah, ini tidak boleh berpuasa, ya, batal puasanya, ya. Nah, jadi berpuasa, sholat, ya, kalau lagi haid dan nifas tidak boleh, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, lihat nih gambar lagi ngapain ini? Kartunya. Nah, sekarang Bu Indri tanya, kalau nangis membatalkan puasa enggak? Tidak. Batal enggak? Siapa yang pura-pura nangis biar puasanya batal? Ayo, siapa? Oke, perhatikan. Lihat, apakah menangis membatalkan puasa? Jawabannya tidak, selama tidak ada yang masuk ke perut. Coba Bu Indri tanya, air mata rasanya apa? Air mata rasanya apa? Apa? Yang tahu rasanya asin berarti pernah dijilat ya? Pernah dirasain ya? Ya, oke, perhatikan. Misalnya ya, ada Halif lagi main sepeda Halif, tiba-tiba kesandung, jatuh, gubrak, kakinya berdarah, lagi puasa. Terus Halif nangis, Bunda, aku jatuh, dengkul aku berdarah, nangis gitu ya. Nah, puasanya tidak batal selama itu air mata nggak ada yang masuk ke mulut. Jangan malah sengaja nangis dijilat-jilat ya. Oke? Ya, ini ya. Yuk kita lanjut ya. Nah, urutan berbuka puasa. Yang pertama membaca basmalah. Jadi kalau buka puasa baca basmalah, jangan langsung komot. Ya, baca basmalah, kemudian memakan makanan ringan, ya, misalnya kurma, tengahnya makan kurma ya. Kalau tidak ada, dengan air putih. Ya, itu hadisnya. Bukan Bu Indri, bukannya kalau berbuka itu dengan yang manis Bu Indri. Bener nggak kalau kayak gitu? Ayo. Hoax ya, itu hoax ya, cuma ada di Indonesia. Sunahnya hanya berbuka dengan kurma, atau kalau tidak ada makanan cukup dengan seteguk air ya. Nah, setelah itu jadi baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Terus misalnya minum air putih, susu atau teh manis ya. Minum, habis itu baru baca doa berbuka puasa. Doanya yang mana? Nah, ini ya. Yuk bareng-bareng ya. Halo. Bareng-bareng dibaca. Yuk 1 2 3. Zahabat dhama'u wa matallatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Oke, pinter. Ini doa buka puasa yang
sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Jadi pakainya yang zahabat doma'u ya. Nah setelah itu baru kalian lanjutkan makan. Misalnya mau makan apa, mamahnya misalnya bikin lontong, bikin risol, terserah bebas. Tapi jangan terlalu kenyang, nanti terawihnya nggak kuat ya. Nah jangan lupa ketika berbuka berdoa dengan doa yang kalian inginkan. Karena salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah doanya orang yang berpuasa. Ya. Doanya apa saja? Mendoakan orang tua boleh, bagus ya mendoakan orang tua. Misalnya mendoakan, ya Allah nanti mudah-mudahan orang tua aku dapat rezeki. Jadi ketika mau lebaran bisa beliin aku baju baru, misalnya boleh ya, bebas ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau kamu bisa jawab jangan. Nah, kemudian amalan di bulan puasa, apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, ketika bulan puasa, yang pertama apa nih? Memperbanyak berdoa. Kemudian melaksanakan sholat taraweh. Bu ini kan masih ada corona, sholat tarawehnya di rumah aja nggak apa-apa, boleh ya, jamaah sama ayah sama bunda boleh ya. Lalu apalagi? Membaca Al-Quran. Indri belum bisa baca Al-Quran, aku ngajinya masih Iqra 1, nggak apa-apa, dibaca ya. Lalu apalagi amalannya di bulan puasa? Memperbanyak sedekah. Nih lihat ya gambar orang kasih sedekah. Sedekah itu tidak harus dengan uang, bisa dengan makanan ya. Kemudian apalagi? Menghidupkan malam Lailatul Qadar dan iktikaf ya, dengan iktikaf nanti 10 malam terakhir. Kemudian Lailatul Qadar ya, memperbanyak zikir, berdoa kepada Allah ya. Lalu apalagi? Nah ini nih, jaga mata, jaga mulut atau lisan, jangan berbicara yang kasar ya. Kemudian jaga telinga, nggak usah dengerin yang aneh-aneh. Jaga hati. Jaga hati itu apa? Jaga jangan gampang emosi ya, seperti itu ya. Jaga mata, jangan ngeliatin iklan TV yang ada makanan melulu ya. Oke, kita lanjut. Hikmahnya puasa apa? Halo? Hikmah puasa. Nah ini dilihat ya, hikmah puasa yang pertama, kesempatan kita untuk beramal soleh dan mengingatkan kita supaya selalu bersyukur kepada Allah ya. Lalu apa lagi? Nah ini melatih disiplin ya, makan hanya pada saat berbuka dan sahur, melatih disiplin. Kemudian agenda kegiatan yang boleh diberikan melalui wali kelas ya, disiplin mengerjakan sholat fardu ya, sholat wajib, sholat taraweh, supaya apa? Terbiasa sejak kecil. Jujur ya dalam mengisi agenda kegiatan Ramadan ya, kalau tidak mengerjakan disilang. Oke, pinter semua. Yang berikutnya, menumbuhkan rasa peduli sosial. Nah misalnya apa? Dengan puasa kamu merasakan diantaranya ya, yang paling mudah merasakan gimana sih rasanya lapar ya. Nah gimana orang yang gak mampu, yang makannya mungkin sehari cuma sekali aja ya, atau yang makannya misalnya cuma pakai tempe. Nah kalian makanya kalau makan jangan suka dibuang-buang. Siapa yang suka buangin makanan kalau nggak habis? Jadi makan ambil secukupnya. Kalau kurang ya, kalau kurang baru boleh nambah ya. Oke, yang berikutnya apa?
Nah, membiasakan diri menghiasi dengan akhlak yang baik, ya. Misalnya apa dengan akhlak yang baik? Berbicara yang sopan dengan orang tua, dengan guru, ya. Terus apa lagi? Misalnya memakai pakaian muslim, ya, sebagai ciri khas kita sebagai umat muslim, ya. Kemudian apa lagi yang terakhir? Ya, hikmahnya menjaga kesehatan. Tadi ya sudah Bu Indri jelaskan, menjaga kesehatan. Oke, kemudian nah yang terakhir pesan Bu Indri, jadilah pribadi, ya, anak yang bertakwa dan berkarakter. Karakter itu yang bagaimana? Karakternya yang baik, jangan karakter yang buruk, ya. Patuh pada orang tua, ya, kepada guru, kemudian hormat pada orang tua dan guru, kepada orang yang lebih tua, ya, misalnya seperti itu. Kemudian jadi anak yang soleh dan soleha. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebentar ya. Mudah-mudahan paham ya apa yang Ibu sampaikan, karena waktunya tinggal kurang dari 1 menit. Sebentar Bu Indri screenshot. Fotonya. Ya. Ya, alhamdulillah. Nanti Bu Indri kirim link, ya, mengerjakan Google Form, ya. Oke, bisa ya. Ya, Ibu tutup dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.